فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-32 berkaitan dengan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan kecintaan ini untuk kita tempatkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun dari kalangan manusia, bahkan melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Baik. Dan mahabbah ikhwan merupakan penggerak utama setiap amal. Tanpa ada mahabbah, maka amalan-amalan seseorang ini akan cenderung kepada keterpaksaan. Karena itulah diibaratkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mahabbah dalam suatu ibadah, rasa cinta dalam suatu ibadah itu seperti kepala seekor burung. Burung tanpa kepala tidak akan hidup, tidak akan bisa terbang. Demikian pula ibadah, saya tidak akan melakukan ibadah tanpa ada rasa mahabbah. Kemudian baru dilengkapi dengan adanya khauf dan raja, adanya rasa takut dan rasa harap yang diibaratkan dua sayap pada seekor burung. Sehingga dengan tiga ini, dengan rasa cinta, adanya rasa takut dan rasa harap, seorang betul-betul akan bisa berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Oleh karena itulah akhwan, kalau kita perhatikan para sahabat radhiyallahu alaihim, ketika mereka orang-orang yang menempatkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka kepada diri sendiri, mereka sangat keras, sangat kuat dalam upaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggeraknya apa? Rasa cinta. Dan ini kaidah dalam kehidupan kita, kawan. Seorang yang mencintai dengan benar mesti akan berusaha mengikutinya. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul-betul mencintai mesti akan bersemangat mengikuti beliau. Apa saja yang datang dari beliau pokoknya ingin diambil. Bahkan pada hal-hal yang sifatnya mubah, apalagi yang sifatnya ibadah. Contoh hal-hal yang sifatnya mubah, kawan, yang dicontoh oleh sebagian sahabat karena besarnya rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setiap melewati suatu tempat yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, maka beliau
turun di situ walaupun tidak ada hajat. Padahal perkara itu perkara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nabi melakukan sesuatu di suatu tempat, beliau ingin menirunya. Nah, ingin meniru setiap gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin. Makanya para ulama mengatakan pada sunnah-sunnah jibiliyah yang merupakan tabiat seseorang yang ini bukan masuk kategori ibadah. Kalau seseorang mengikuti Nabi dengan dorongan rasa cinta, maka dia diberi pahala atas apa? Atas rasa cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini penting akhwat, untuk kuatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan dengan kuatnya ittiba'. Dan tentunya yang terdepan untuk kita ikuti ya sunnah-sunnah yang jelas-jelas itu ibadah. Karena sebagian orang kawan akhirnya apa? Pola pikirnya terbalik. Karena dorongannya juga terkadang hanya sekedar ingin dilihat dalam penampilan. Misalnya memanjangkan rambut, kemudian senantiasa menjaga untuk memakai imamah, ini sunnah, ini sunnah. Tapi di sisi yang lain sunnah-sunnah yang jelas, sunnah ibadah, sunnah muakkadah disepelekan, ini keliru. Nah, kenapa? Padahal hal tadi seperti memanjangkan rambut sampai telinga, kemudian atau maksimal sampai pundak, karena itu maksimal panjangnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula memakai imamah. Ini perkara yang pada zatnya itu sendiri bukan termasuk apa? Sunnah muttaba'ah. Tapi seseorang bisa mendapatkan pahala ketika melakukannya karena betul-betul dorongan rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kebiasaan Nabi, misalnya dalam memakai imamah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mencontohnya. Rasulullah memakainya, kita juga ingin mencontoh Rasulullah dalam memakainya. Di situ dia bisa mendapatkan pahala. Tapi di sana ada hal yang secara otomatis kalau melakukannya dapat pahala ketika dia menunaikannya karena Allah pada sunnah-sunnah apa? Yang jelas-jelas ibadah. Maka ini yang hendaknya betul-betul bersemangat untuk dijaga. Nah, dan sampai terbalik. Walaupun hal-hal yang awal tadi seandainya seorang melakukannya sebagai wujud rasa cinta, khair, tidak masalah, bahkan dinilai pahala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir, maka kita contoh, jangan tinggalkan witir, baik dalam kondisi safar apalagi mukim. Nabi membimbingkan kalau seorang ketiduran dari witirnya, maka hendaknya diganti di siang hari. Nah, yang biasa salat witir 3 rakaat, maka di siang hari diganti 4 rakaat. Ini sunnah. Nah, demikian pula senantiasa menjaga qabliyah subuh, menjaga rawatib, menjaga salat duha. Ini sunnah-sunnah yang jelas. Maka tunaikan itu sebagai wujud ittiba dan wujud apa? Kebenaran mahabbah kita, kebenaran rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya yang menguatkan sisi ini untuk betul-betul seorang memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai dia lepas.
dan juga menetapi manhaj yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manhaj yang hak untuk dia ikuti dan dia tapaki. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala babul amri bit tamassuki bis sunnati wal luzumi manhajis salaf. Bab perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan perintah untuk menetapi manhaj salaf. Berpegang teguh dengan sunnah, kawan, ini juga merupakan perwujudan ittiba' dan perwujudan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan tamassuk menunjukkan bahwasanya ketika kita memegangnya itu tidak setengah-setengah, tapi betul-betul dipegang dengan kuat, dipegang dengan kuat. Nah, bagian awal dari bab inilah yang akan disinggung pada hadis ke-33. Adapun bagian kedua dari bab waluzum manhajis salaf, insyaallah kita bahas ketika membahas hadis yang ke-34. Qala wafaqahu Allah an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani rahimahullah. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka wajib atas kalian untuk menetapi sunnahku. Fa'alaikum ilzamu. Wajib atas kalian untuk menetapi sunnahku. Dan sunnah, kawan, makna secara bahasa adalah tariqah, jalan. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah apa? Tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqidah wal ibadah was suluki wal muamalah, baik dalam berakidah, dalam beribadah maupun dalam apa? Dalam adab, akhlak, kehidupan sehari-hari, demikian pula dalam bermuamalah. Ini masuk cakupan sunnah. Berarti maksud bi sunnati ai bi syariati, dengan syariatku. Ya, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perintah untuk berpegang teguh dengan syariat beliau. Oleh karena itulah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wajib untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita wajib untuk memegang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melepasnya. Ini secara umumnya. Sebagaimana kita wajib untuk berislam, maka demikian pula wajib untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita tercampur adukkan istilah sunnah di sini dengan sunnah yang biasa diungkapkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih. Karena sunnah yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab fikih ketika menjelaskan hukum suatu amalan, misalnya salatun duha, nah salatun sunnah, nah hukmuha sunnah mustahabbah.
Taib, salat duha, salat sunnah hukumnya sunnah mustahabah, maka itu maksudnya adalah sesuatu yang ketika seorang menunaikannya akan mendapatkan pahala, dan ketika dia meninggalkannya bukan karena membenci, maka dia tidak berdosa. Ini banyak penggunaan istilah sunnah dalam kalimat para fuqaha. Adapun sunnah yang kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula pada kitab-kitab akidah dan kitab-kitab hadis, maka yang dimaksud tadi tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau. Ketika beliau adalah contoh untuk kita, teladan untuk kita, maka wajib untuk kita mengikuti beliau dalam beragama. Sehingga perintah Nabi di sini, fa'alaikum bisunnati, jelas perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sunnah para khulafa yang rasyid al-mahdi, yang di atas kebenaran dan mendapatkan petunjuk, khalifah-khalifah yang adil, khalifah-khalifah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan mengenai sunnatul khulafa'ir rasyidin, bukan maksudnya bahwasanya di sini perintah untuk kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh salah seorang dari pribadi-pribadi 4 khalifah yang disebutkan tadi, bukan. Dan para ulama menjelaskan dengan beberapa penjelasan, di antara yang paling mudahnya, maksudnya yaitu sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, idza ajma'u ala amrin, mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin wajib ketika mereka bersepakat pada suatu perkara. Kenapa? Karena perkara yang khulafa arba'ah mereka bersepakat padanya tidaklah mungkin akan keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama, dari makna hadis di bawah apa? Perintah mengikuti sunnah khulafa, yaitu ketika ijma', ketika bersepakat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan beberapa hal yang diadakan oleh sebagian khalifah, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, seperti ketika Utsman dengan ijtihad beliau memerintahkan untuk diadakan azan yang pertama pada hari Jumat di Zawra. Itu pun di satu tempat itu saja, karena beliau berijtihad agar kaum muslimin ingat itu hari Jumat, sehingga mereka bersiap-siap. Dan tidak diketahui bahwasanya hal ini dilakukan di tempat-tempat lain pada masa itu. Maka yang seperti ini bukan untuk diikuti. Nah, bukan termasuk apa? Perkara yang dimaksud dalam hadis ini untuk kita berpegang teguh dengannya. Bahkan telah datang athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang azan awal pada hari Jumat yang diadakan oleh Utsman ini, beliau menjawab dengan jawaban tegas, muhdats, itu perkara yang baru yang diada-adakan. Tidak ada pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar maupun Umar, dan juga tidak diikuti oleh para sahabat yang lain. Dan kita katakan itu adalah ijtihad dari Amirul Mukminin Utsman pada masa itu. Nah, dan beliau mendapatkan pahala dengan ijtihadnya, akan tapi tidak diikuti. Demikian pula beliau berijtihad ketika di Mina
dengan menggenapkan salat. Padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ untuk apa? Untuk mengqasar. Nah, ini juga diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini contoh akhwan yang menunjukkan bahwasanya perintah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin di sini bukan maksudnya apa? Satu persatunya, tapi apa? Ketika mereka yang berempat ini semuanya bersepakat pada suatu hal, maka wajib kita ikuti. Sebab mesti itu tidak akan keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua, akhwan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di sini terkandung padanya apa? Terkandung padanya isyarat bahwasanya para khulafa'ur rasyidin yang empat ini mereka tidak akan keluar apa-apa yang mereka tetapkan dan contohkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tazkiyah atas para khulafa'ur rasyidin. Dan makna yang awal lebih kuat. Nah, karena apa? Konteksnya perintah. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah tatkala mereka bersepakat pada suatu perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertegas bahwasanya ketika kita memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memegangnya dengan setengah-setengah, tapi betul-betul pegang dengan kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan gigi geraham adalah gigi yang paling kuat ketika seorang apa? Menggigit sesuatu sehingga sulit untuk lepas. Berbeda dengan gigi depan. Gigi depan ketika seorang menggigitnya ditarik, nah cepat copotnya. Tapi kalau menggigitnya dengan geraham akan apa? Lebih kuat. Maka ini perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang ketika memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pegang dengan erat, dengan kuat. Baik. Juga faedah dari wa'addu 'alaiha bin nawajid, ikhwan, isyarat bahwasanya senantiasa akan ada fitnah-fitnah, ujian-ujian yang apa? Yang menggoda seseorang untuk melepaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pegangannya. Kenapa Nabi sampai perintahkan untuk kita betul-betul gigit dengan kuat dengan gigi geraham? Kenapa? Karena ada yang mau menariknya, ada yang mau kita melepasnya. Kalau tidak ada yang ingin menarik sunnah itu dari kita agar kita melepasnya, tentu tidak akan diperintahkan untuk kita menggigitnya dengan kuat. Nah, isyarat akhwan bahwasanya godaan-godaan untuk seorang melepas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Makanya kalau seorang memegangnya setengah-setengah akan sangat cepat dia melepaskannya. Dengan satu fitnah saja mungkin dia sudah apa? Sudah melepas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ujian saja, diuji misalnya dengan kefakiran. Dulu ketika belum mengenal sunnah dia mudah kali nyari uang. Setelah mengenal sunnah, usaha ini sulit, usaha itu sulit, ini jalan yang tidak benar ini. Akhirnya dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ujian materi. Yang lainnya lagi diuji dengan hal-hal lain. Memegang sunnah pakai jenggot, mau ngelamar pekerjaan ini dan itu sulit, tidak diterima. Akhirnya dia apa? Tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada munazi', ada yang mau apa? Mau usahakan kita melepas sunnah tersebut. Wanita
mengenal bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul sempurna dalam menjaga hijabnya. Maka pegang erat-erat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padanya kemuliaan dan padanya pahala yang besar. Kenapa? Karena menunaikan kewajiban berpahala, bukan berarti seorang muslimah ketika dia memakai hijab syar'i yang sempurna ini tidak berpahala. Berpahala. Kenapa? Karena perkara yang wajib sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka pegang erat-erat walaupun mungkin keluarga tidak menyetujui atau ada orang-orang yang mencemooh, menghina. Nah, kalau seorang menggigitnya hanya apa? Hanya dengan gigi depan atau bahkan menggigitnya tidak kuat, setengah-setengah, ragu-ragu, maka akan cepat dia melepasnya. Baik, gigit pakai gigi depan. Ada orang yang ngagetin saja sudah loncat itu dagingnya kan. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam digigit dengan geraham, ada yang ngagetin dari belakang masih nyantol. Ya, kisaran. Nah, dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan ungkapan yang lebih tegas, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dini kal-qabid 'alal jamar. Akan datang pada manusia ini suatu zaman di mana seorang yang memegang teguh agamanya dengan memegang sunnah tentunya ibarat seorang yang memegang bara api, menggenggam bara api. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya akhwan, ujian. Ketika seorang memegang agama ini bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang apa? Yang padanya ujian. Ada padanya panas sehingga dia harus bersabar. Memegang bara api, kita disuruh pegang tapi nggak boleh dilepas. Karena kalau kita melepas berarti melepaskan diri dari jalan yang benar. Nah, memegang bara api panas butuh kesabaran. Demikian pula memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kesabaran. Ada banyak ujian, ada banyak godaan. Nah, lalu bagaimana untuk apa ujian itu bisa terasa ringan dan cepat terselesaikan, atau minimal dia tidak terlalu lama merasakan panasnya? Berarti kan kal-qabid 'alal jamar, seperti orang yang menggenggam bara api. Maka genggam yang kuat sekalian. Genggam betul-betul kuat akhwan, sehingga apa? Sehingga akan cepat mati baranya. Sekarang megang bara api, kalau cuma di atas kena angin, kena ini, bara apinya nyala terus. Tapi kalau betul-betul digenggam sekali kuat, nah memang panas, tapi mungkin di awal, setelah itu mati baranya. Dan ini mujarrab. Perhatikan para sahabat di awal-awal ujian besar, tapi ketika mereka pegang dengan kuat, setelah itu menjadi suatu hal yang nikmat. Mereka menikmati jalan yang ditempuhnya. Bahkan ujian-ujian disyukuri. Bukan lagi pada tingkatan sabar saja, tapi sudah tingkatan ridha dan syukur. Baik. Makanya ini hadis yang agung, potongan dari hadis yang cukup panjang dari Irbad bin Sariyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mau'izah, berikan wejangan yang para sahabat sampai menangis karena wejangan-wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di antara wasiat yang diberikan ini yang wajib untuk kita betul-betul menunaikannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.